Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Yohanes Firsa Sakarman, kelas Sosiologi B, semester 7, jurusan Sosiologi, NIM 170303084. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mereview tugas pertama dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul buku Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Berbicara tentang kebijakan dan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Istilah kebijakan dan kesejahteraan sosial tersebut itu berkaitan erat dengan sifat kolektif masyarakat. Dalam hal ini sifat kolektif masyarakat tersebut berkaitan dengan sistem yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarga, lingkungan, sekolah, ataupun tempat kerja. Dalam hal ini, setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda. Misalnya, suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan fisik dan mental, orientasi seksual, dan usia. Selain daripada itu, memahami sistem kesejahteraan sosial dan kebijaksanaan sosial berarti mendapatkan kekuasaan untuk mempertanyakan, mendukung adanya perubahan, dan membuat keputusan yang baik tentang kehidupan masyarakat. Jika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari suatu program sosial yang ada dalam masyarakat, maka kita dapat merencanakan masa depan kita sesuai dengan kelemahan yang telah kita peroleh di dalam kehidupan masyarakat, atau dengan kata lain, menjadikan kelemahan yang ada dalam masyarakat sebagai modal untuk merencanakan masa depan yang cerah. Dalam hal ini, menurut kode etik Asosiasi Pekerja Sosial Nasional, pekerja sosial harus mempromosikan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa pekerja sosial harus menyadari dampak arena politik pada praktik dan harus mengadvokasi perubahan dalam kebijakan dan undang-undang untuk meningkatkan kondisi sosial guna memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan, untuk mempromosikan keadilan sosial. Karena itu, studi tentang kebijakan atau program dan praktik kesejahteraan sosial sangat penting untuk mempersiapkan diri menjadi pekerja sosial. Dalam hal ini, anggota masyarakat adalah anggota kelompok sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Di dalam masing-masing kelompok tersebut, seseorang memiliki peran penting atau memiliki peran masing-masing yang sangat penting dan tanggung jawab yang berbeda. Peran dan tanggung jawab ini akan sangat menunjang perkembangan sosial masyarakat, politik masyarakat, budaya masyarakat, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita juga adalah sebagai penyedia dan penerima layanan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pemerintah. Landasan sistem kesejahteraan sosial adalah orang-orang yang berkontribusi untuk merawat orang lain dan diri mereka sendiri. Sistem ini ada karena dua alasan utama, yaitu untuk menciptakan jaringan pengaman bagi semua orang, dan yang kedua untuk menyediakan layanan yang tidak dapat disediakan oleh individu untuk dirinya sendiri. Dan di sini adalah peran pemerintah sebagai orang yang mengatur berkaitan dengan program pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selain daripada itu, beberapa konsep kunci menjadi landasan pelayanan kesejahteraan sosial.
Konsep-konsep ini mencakup pendekatan residual, institusional, universal, dan selektif untuk pembangunan kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial menjadi penerima program kesejahteraan sosial publik. Pergeseran ini dijadikan oleh kedua konsepsi yang bersaingan tentang kebijakan kesejahteraan sosial, pendekatan residual, dan kelembagaan. Konsep pertama, sisa kebijakan sosial atau kebijakan kesejahteraan sosial, menyerukan intervensi publik yang terorganisir hanya ketika sumber daya normal keluarga pada pasar rusak. Layanan kesejahteraan sosial digunakan setelah masalah diidentifikasi dan tidak dapat ditangani melalui cara seseorang di sini. Dalam hal ini, peran kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan ketika seseorang tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri. Dalam hal ini, masyarakat menjadi pembantu atau menjadi penolong satu sama lain agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Fokusnya adalah pada perilaku dan tanggung jawab individu dan kebijakan kesejahteraan sosial itu menyerukan adanya program kesejahteraan sosial sebagai bagian dari struktur dan sebagai bagian dari fungsi normal masyarakat. Program kesejahteraan sosial dipandang sebagai upaya pencegahan yang dibangun ke dalam sistem sosial. Kebijaksanaan lembaga didasarkan pada premis bahwa memberikan layanan informasi dan fungsi masyarakat yang sah. Kompleksitas dan kesulitan kehidupan modern selalu hadir. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika individu terkadang membutuhkan bantuan dari panti sosial. Kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial akan mencakup pembentukan kursus keluarga berencana di sekolah yang menekankan pada pemuda masa kanak-kanak dan menyediakan akses ke sumber daya kontrol kelahiran. Perbedaan antara pendekatan residual dan kelembagaan merupakan contoh perjuangan yang baik dalam mengembangkan kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Baik, yang berikut berkaitan dengan kesejahteraan sosial pada periode kolonial. Kesejahteraan sosial merupakan perhatian pada kesejahteraan masyarakat sudah ada sejak zaman permukiman Eropa paling awal. Masa kolonial ini adalah masa ketidakpastian yang benar bagi orang Eropa yang pertama kali mendarat di negara ini atau di negara Amerika. Para pemukim tidak memiliki kesadaran akan budaya asli yang telah ada selama berabad-abad. Dunia baru pemukiman Eropa sebenarnya adalah tempat komunitas yang berkembang dan berpenduduk. Artinya dalam komunitas ini adanya orang yang menduduki dan berkembang dalam wilayah tersebut. Banyak penduduk asli tinggal di Amerika Utara dan populasi ini diperkirakan mencapai 18 juta sebelum 1492 tahun 1942. Dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu, periode kolonial memunculkan sejumlah keyakinan yang saling bertentangan yang mempengaruhi kebijakan kesejahteraan sosial. Yang paling penting adalah penekanan pada pembedaan antara mereka yang layak mendapat bantuan dan mereka yang tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Penekanan pada individu mencerminkan nilai-nilai kolonial tentang tanggung jawab individu tersebut, kemandirian sebagai cara hidup yang disukai, dan etos kerja juga dikondisifikasi dalam hukum. Selain daripada itu, adapun periode setelah terjadinya perang sipil, yakni
Setelah revolusi Amerika pada tahun 1776 dan pembentukan Amerika Serikat, kekuatan ekonomi, politik, dan sosial mengubah wajah bangsa. Struktur ekonomi negara berubah dari terutama agraris menjadi industri. Dalam hal ini masyarakat tidak lagi mencari kehidupan di bidang agraris atau pertanian, tapi melainkan melalui industri. Semakin banyak imigran dari negara-negara Eropa yang pekerjaannya condong ke kota. Terima kasih. Itulah review singkat yang saya buat berkaitan dengan buku Perencanaan dan Kebijakan Sosial, Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Terima kasih.